Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Oke, kali ini kan kita kembali lagi sama Kang Idan, tentunya di cerita Kang Idan. Topik yang akan kita bahas kali ini masih berkaitan dengan sejarah masa lalu, yaitu berkaitan juga dengan kerajaan, ya, karena memang Kang Ida suka dengan sejarah kerajaan, sejarah masa lalu yang masih menyimpan misteri. Yang mana cerita ini juga sebenarnya secara itu pernah Kang Ida ungkapkan mengenai tentang tragedi Bubat atau Palagan Bubat yang itu menjadi luka bagi kami di wilayah Tatar Galuh. Sebenarnya juga di cerita itu dikisahkan ada cerita tersebut berasal dari kerajaan Sunda, tapi sebenarnya jika ditelusur lebih dalam bahwa itu bukan dari kerajaan Sunda, tapi dari kerajaan Galuh yang lokasi pusat kerajaannya ada di Karangkamulyan. Pada waktu itu, singkat ceritanya, Prabu Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit ingin meminang Putri Diah Pitaloka dari kerajaan Galuh. Memang kerajaan Galuh tidak seluas ataupun tidak sebesar kerajaan Majapahit, tapi kerajaan Galuh kerajaan yang tangguh, kerajaan yang kuat, dengan luas wilayah yang tidak begitu besar, tapi rakyatnya sejahtera. Dibuktikan dengan tertariknya Prabu Hayam Wuruk yang begitu masyhur dari kerajaan Majapahit yang ingin meminang Putri Diah Pitaloka, yaitu putri dari Prabu Linggabuana dari kerajaan Galuh. Nah, diantarkanlah karena memang waktu itu niatnya tidak untuk berperang, maka tidak dibekali dengan peralatan perang yang lengkap, hanya sebagian prajurit pengawal saja yang membawa peralatan perang. Diantarkanlah, namun ada kesalahpahaman konon di cerita tersebut antara Patih Gajah Mada dengan rombongan dari kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Linggabuana sendiri, sehingga kesalahpahaman tersebut memuncak terjadinya baku hantam dan sungguh tragis, banyak dari perwakilan kerajaan Galuh yang meninggal. Yang banyak dipercayai bahwa tragedi tersebut terjadi menurut guru Kang Idan juga, tapi Kang Idan tidak bisa menyebutkan siapa guru Kang Idan, dan diyakini lokasinya ada di Majenang, suatu lapang yang mungkin kali ini tidak begitu banyak dikenal, tapi lapang tersebut diyakini sebagai tragedi Bubat tersebut terjadi. Diantarkanlah dan sangat disayangkan banyak yang meninggal. Kemudian Putri Diah Pitaloka sendiri, daripada dibawa Majapahit sebagai penyerahan diri, lebih baik beliau gugur di Palagan Bubat dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan satu-satunya putra Prabu Linggabuana yang selamat adalah Nisikalawastu Kancana yang kemudian menjadi penerusnya. Namun karena masih kecil, setelah pulang ke wilayah Galuh, pusat Galuh pun yang tadinya di Karangkamulyan berpindah ke Astana Gede Kawali, dan di situ sebenarnya Kabuyutan ataupun ada yang menyebutnya sebagai Karesian, pusat belajar agama bagi para calon pembesar di kerajaan Galuh. Karesian itu dipimpin oleh satu resi, pemimpin agama leluhur, agama kepercayaan leluhur kita waktu itu, ya. Ada yang menyebutkan Sunda Wiwitan, tapi ada yang menyebutkannya juga Hindu. Sebenarnya lebih condong ke Sunda Wiwitan karena peninggalannya itu tidak ada arca, namun lebih banyak batu satangtung. Nah, di kerajaan di Astana Gede Kawali tersebut pindah ke sana
yang tadinya fungsinya Medekarasian juga plus menjadi pusat kerajaan Galuh dibuktikan dengan prasasti yang Prabu Nisikala Wastukancana membangun kerajaan Galuh itu dengan parit-parit untuk membentengi kerajaan, kemudian mensejahterakan rakyat dengan membuat area persawahan baru. Nah, pada waktu itu setelah tragedi bubar tersebut, usia dari Prabu Nisikala Wastukancana belum layak atau dinyatakan belum sesuai dengan kriteria calon raja, masih kecil, namun perwakilan pemerintahan dipegang oleh pamannya sampai waktunya cukup, usia Prabu Nisikala Wastukancana cukup, dan dilantiklah menjadi seorang raja. Di Prabu Nisikala Wastukancana sebenarnya juga ada kakek dari Kanjeng Prabu Siliwangi atau Raden Pamanaharasa, karena Raden Pamanaharasa putra dari Dewa Nisikala dan Dewa Nisikala merupakan putra dari Prabu Nisikala Wastukancana. Dijelas bahwa Kanjeng Prabu Siliwangi dalam hal ini bernama asli Raden Pamanaharasa itu merupakan perwakilan ataupun sebenarnya raja dari kerajaan Galuh. Pada waktu itu juga pada masa Dewa Nisikala terjadi perseteruan yang cukup hebat antara kerajaan Galuh dengan kerajaan Sunda. Maka para resi pembesar turun tangan karena kedua kerajaan tersebut masih bersaudara, sehingga akan terlihat sangat tidak etis jika adik kakak ataupun saudara tersebut berperang. Maka para resi bermusyawarah untuk menyatukan kedua kerajaan tersebut. Maka dipilihlah dari kerajaan Galuh Raden Pamanaharasa dinikahkan dengan putri Kentring Manikmayang Sunda dari kerajaan Sunda tersebut. Setelah mereka menikah, maka pusat kerajaan Galuh dan Sunda berpindah di Pakuan Pajajaran yang ada di Bogor. Di sana juga ada peninggalannya, itu batu tulis, prasasti batu tulis yang pada masa itu ditulis di masa Prabu Surawisesa, penerus dari Prabu Siliwangi sendiri, untuk mengenang kebesaran ayahandanya. Dan teman-teman harus tahu bahwa putra Kanjeng Prabu Siliwangi yang bernama Surawisesa merupakan nama dari keraton kerajaan Galuh yang ada di Astana Gede Kawali, yaitu Keraton Surawisesa, dan di sana juga ada alun-alunnya. Alun-alun tersebut diberi nama alun-alun Surawisesa, hanya sepetak tanah, tapi sebenarnya mungkin lebih luas pada waktu itu. Ya, ada di situs Karangkamulyan, sering Kang Ida juga mengunjunginya, ada melewati sebelum sampai ke pemandian atau petirtaan khusus para putri zaman dahulu untuk mandi. Maka sangat panjang sebenarnya sampai dinyatakan runtuhnya kerajaan Sunda ataupun kerajaan Pajajaran, dan penerusnya mengklaim itu dari Sumedang Larang. Tapi sebenarnya setelah perpindahan pusat kerajaan ke Pakuan Pajajaran, Galuh tidak serta-merta habis di wilayah Ciamis sekarang, diteruskan dengan Prabu Haur Kuning yang pusat kerajaan Galuhnya berada di Putra Pinggan, di Pucang saat ini. Nah, itu kemudian Prabu Haur Kuning menurunkan beberapa putra, mempunyai beberapa putra, salah satunya penerus dari kerajaan Galuh Negara Tengah. Kemudian ada di situsnya itu, lebih jelasnya itu ada di situs Salawe yang ada di Kecamatan Cimaragas. Di sana juga Kang Ida sempat membahasnya, ada videonya di channel Kang Ida, silahkan saja teman-teman cari. Oke, itu saja sementara ya teman-teman, menimbang mengingat kembali tragedi tersebut yang menjadi luka lama dari
kami Sunda di wilayah Jawa Barat lebih banyak memang suku Sundanya. Namun semoga tragedi tersebut bisa menjadikan pelajaran bahwa sesungguhnya persaudaraan dan komunikasi itu lebih penting dari hanya sekedar kekuasaan. Karena egoisme kekuasaan itu mengalahkan segalanya, membuat pikiran jernih itu menjadi buram, hatinya menjadi tertutup hanya untuk perluasan kekuasaan kerajaan, fanatisme dalam artian sempit. Itu saja teman-teman, semoga cerita ini bisa menjadikan manfaat dan pelajaran bagi teman-teman semua, juga menjadikan pelajaran bagi kandidat agar lebih memperhatikan diri kita sendiri untuk menurunkan egoisme kita dan lebih bersabar lagi dalam menjalani hidup. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.